Halo YouTube, selamat datang di Skoda atau Sekolah Daring. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah dan ruang masalah. Masalah atau yang disebut dengan problems dalam bahasa Inggris. Kita harus mulai belajar mengenali apa itu masalah karena dalam sistem cerdas ini kita akan membuat masalah itu menjadi terselesaikan. Sebenarnya banyak sekali definisi mengenai apa itu problems, tapi kami di sini mengambil satu definisi dari Cambridge Dictionary yang berarti masalah itu adalah sebuah situasi atau seseorang atau sesuatu yang membutuhkan perhatian dan perlu diselesaikan atau diselesaikan. Ini adalah definisi yang diambil dari Cambridge Dictionary. Dan ada satu hal yang kami temukan di internet dan cukup menarik quotes-nya dari Oswald J. Smith bahwa the heart of the human problem is the problem of the human heart. Kata-kata ini hanya dibolak-balik tetapi memiliki arti yang berbeda. Jadi intinya dari permasalahan manusia itu adalah bagaimana manusia itu punya masalah dengan dirinya sendiri. Nah itu kira-kira maksudnya. Saya juga belum begitu paham tentang kuota ini, tapi saya akan coba untuk memahaminya di lain waktu. Dan sebagai bahan renungan sebelum saya mulai menjelaskan mengenai permasalahan, mari kita lihat gambar ini sejenak. Ini merupakan sebuah gambar yang menceritakan sebuah masalah. Jika Anda memperhatikan gambar di sini, Anda akan melihat bahwasanya ada satu ketidakbenaran di antara yang benar, dan ini disebut dengan masalah. Lalu, bagaimana cara kita menarik masalah dan kemudian bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, inilah yang akan saya sampaikan dalam video ini. Masalah dan metode penyelesaian. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari satu masalah berdasarkan kumpulan dari pengetahuan yang ada. Artinya ini sangat bergantung terhadap bagaimana kita memiliki pengetahuan atau bagaimana cara kita bertindak, mengumpulkan pengetahuan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada, dan kemudian menuliskannya kepada satu aturan khusus yang bisa dimengerti oleh mesin, sehingga menjadi sebuah solusi yang baku dan logis. Ini bukan pekerjaan mudah. Dalam video sebelumnya, saya sampaikan mengenai sebuah peta kecerdasan buatan dan apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Saya jelaskan kembali dalam video ini bahwasanya ada dua hal penting yang harus kita perhatikan dalam kecerdasan buatan, yaitu pertama adalah knowledge base atau berbasis pengetahuan, kemudian yang kedua adalah inference engine yang terkait dengan bagaimana mengambil solusi dari berbagai macam alternatif. Sehingga ketika kita lihat di sini ada yang disebut dengan problem sebagai input, dan ini bisa sangat banyak sekali dan sangat bervariasi tergantung seberapa banyak masalah yang Anda hadapi. Kemudian akan muncul sebuah solusi atau mungkin beberapa buah solusi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang banyak tadi. Kemudian bagaimana sistem itu dikatakan mampu menyelesaikan masalah? Pertama adalah kita harus mulai berpikir bagaimana mendefinisikan masalah dengan cermat. Ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, keikhlasan, dan keseriusan. Kemudian yang kedua adalah tentukan spesifikasi dari awal hingga akhir yang ingin dicapai. Artinya di sini Anda harus menguasai bahwasannya apa yang menjadi permasalahan di awal dan harusnya bagaimana tujuan akhir yang akan dicapai. Nah, dengan modal ini dipahami, maka Anda bisa belajar untuk memulai pada step yang kedua, dikatakan mampu menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga adalah mencari pendekatan yang tepat untuk penyelesaian masalah. Karena masalah itu tidak selalu sama dan tidak selalu sejenis, maka kita harus lebih banyak belajar untuk mencari pendekatan apa yang tepat untuk masalah-masalah yang bisa jadi berbeda atau bisa jadi mirip-mirip. Dan yang berikutnya adalah representasikan pengetahuan yang diperlukan untuk masalah. Karena untuk menyelesaikan masalah itu dibutuhkan pengetahuan, maka Anda harus belajar banyak dan mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang mungkin memiliki pengetahuan atau mungkin memiliki pengalaman terkait masalah yang ada. Dan yang terakhir adalah gunakan teknik penyelesaian terbaik, karena tidak ada yang paling baik, tetapi mungkin kita bisa menjadi terbaik dari beberapa opsi yang diperlukan. Nah, inilah yang dikatakan sistem yang mampu menyelesaikan masalah. Bicara mengenai 5 poin di sini adalah benar-benar harus kembali kepada manusianya, ya, karena memang manusianya ini yang akan mengawali dari bagaimana kecerdasannya dia dibuat ke dalam mesin. Di sini ada sebuah contoh permasalahan dari ruang permainan catur.
Saya kira ini semua orang mengerti catur, atau paling tidak pernah melihat catur, atau mungkin Anda tidak begitu menyukai catur, tapi ya inilah contohnya mengenai catur. Kalau kita lihat papan catur itu terdiri dari beberapa bidak-bidak yang disusun rapi, kemudian harus berdiri di dua sisi. Ya, ini adalah posisi awal dari papan catur sebelum dilakukan permainan, maka semua bidak harus berada dalam dua posisi persis dan tidak boleh tertukar. Kemudian terapkan aturan gerakan bidak. Catur memiliki aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dari beberapa bidak tertentu. Kemudian catur memiliki tujuan akhir permainan. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana cara mendefinisikan ruang masalah. Kemudian bagaimana cara kita mendefinisikan masalah? Pertama, kita bisa menggunakan graf keadaan, di mana graf keadaan ini mensimulasikan bagaimana pergerakan dari satu titik ke titik yang lain dan mengeksplorasi beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilalui oleh beberapa titik tersebut untuk mencapai tujuan. Nah, graf ini biasanya dilakukan pada model perjalanan atau model penyelesaian yang harus menempuh beberapa peluang kemungkinan sehingga bisa mencapai tujuan atau bahkan mungkin tidak mencapai tujuan. Saya rasa definisi ini mungkin tidak terlalu mudah untuk dicerna, tetapi Anda bisa mencarinya kemungkinan di tempat lain seperti Google. Dan yang berikutnya juga Anda bisa gunakan pendefinisian masalah dengan pohon pelacakan atau pencarian. Ya, pohon pelacakan atau pencarian ini bisa Anda gunakan untuk memulai dari mana titik awal Anda akan melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah tugas, kemudian ini dibentuk menjadi sebuah struktur, makanya itu kita sebut pohon. Nah, pohon ini biasanya mengandung akar dengan memiliki daun, sehingga setiap kali kita melihat bahwasanya akan ada kemungkinan percabangan yang lain, maka kita sebutkan dia sebagai sebuah akar. Apabila dia tidak memiliki percabangan lain atau dia adalah tujuan akhir, maka kita sebut sebagai daun. Dan seberapa besar pohon ini menjadi permasalahan, tergantung bagaimana proses atau kelengkapan penalaran kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Kemudian ada yang disebut dengan pohon, and, atau or. Dan ini adalah kondisi logika yang paling sederhana yang bisa kita terapkan untuk menyikapi sebuah keadaan permasalahan. Di sini ada contoh pada masalah M dengan menggunakan solusi OR atau masalah untuk M, kemudian penyelesaian dengan kondisi N. Sehingga di sini bisa mengakibatkan beberapa peluang, yaitu kalau pada solusi OR A atau B atau C atau D, kemudian pada solusi N adalah A dengan B, dengan C, dan dengan D. Nah, ini bisa juga digunakan untuk mendefinisikan sebuah syarat, kondisi, atau mungkin beberapa hal yang terkait dengan requirements atau mungkin hal yang terkait dengan precondition dan lain sebagainya. Oke, sebagai contoh untuk melengkapi hidup kita hari ini, saya akan ambil satu contoh mengenai dua buah kondisi bagaimana mengisi air untuk dua botol yang disebut dengan botol A dan botol B. Yang botol A itu adalah 4 liter dan botol B adalah 3 liter. Pertanyaannya adalah bagaimana mengisi tepat 2 liter air ke dalam ember berkapasitas 4 liter. Dalam pikiran sederhana kita cukup mudah. Mungkin kita bisa mengambil botol A, kemudian kita isi 2 liter, maka akan ada 2 liter yang kosong. Atau kita akan mengambil botol B, mengisi 2 liter, kemudian akan tersisa 1 liter yang kosong. Ini pilihan yang cukup sulit. Tapi coba kita bagaimana buat sebuah solusi dari permasalahan ini. Oke, jadi bagaimana langkah kita menyelesaikan permasalahan itu? Pertama, kita lakukan identifikasi ruang keadaan atau state space. Buatlah sebuah variabel bernama X untuk menampung jumlah air yang diisikan ke botol 4 liter, yaitu botol A. Kemudian sebuah variabel bernama Y untuk menampung jumlah air yang diisikan ke botol 3 liter, yaitu botol B. Kemudian ruang keadaan yang akan dibentuk adalah X, Y, sehingga X adalah bernilai 0 sampai 4 dan Y 0 sampai 3. Dan seperti sama-sama kita tahu bahwasanya keadaan awal dari semua botol adalah kosong. Baik botol A dengan botol B itu adalah kosong. Kemudian tujuan dari botol adalah 4 liter berisi 2 liter air. Karena yang akan kita isi adalah botol 4 liter, maka 2, N dengan sembarang N. Artinya di sini adalah kita akan mengisi 2 liter air saja kepada botol A. Kemungkinan keadaan tujuan dari botol A 4 liter pada saat dia terisi adalah mulai dari keadaan awal 0,0 sama sekali kosong, tidak ada tujuan, kemudian berakhir kepada 2 liter, 0.
Dan ada juga kemungkinan 2 liter, 1, 2 liter, 2, sampai 2 liter, 3. Dan ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana dengan tujuan 3,0, 4,0, 1,0 ini tidak termasuk dalam tujuan akhir karena sudah jelas-jelas kita bisa lihat bahwasanya tujuan ini adalah tujuan yang selain dari 2 liter. Tahapan berikutnya adalah memahami rules atau aturan yang akan kita berikan untuk melakukan pekerjaan pengisian air itu. Diasumsikan kita dapat mengisi botol air itu dari pompa air, kemudian kita juga bisa melakukan pembuangan air dari botol lalu keluar, kemudian menuangkan air dari botol yang satu ke botol yang lain. Ini adalah aturan yang dibenamkan. Nah, bagaimana aturan ini bisa dibenamkan atau bagaimanakah membentuk sebuah aturan ini? Aturan ini bisa dikatakan bebas karena sebetulnya kita yang mendefinisikan bagaimana air itu harus terisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi untuk membentuk aturan ini diperlukan juga melihat aturan yang ada, kemudian juga bisa mengimprovisasi dari aturan-aturan yang mungkin diperlukan. Dari kasus di atas terbentuklah 8 aturan yang bisa kita buat. Ya, notasinya sedikit dibuat matematis untuk bisa melogiskan apa yang menjadi permasalahan. Pertama adalah aturan pertama yaitu X, Y, di mana jika X-nya kurang dari 4, maka 4, Y artinya isi botol A. Aturan yang kedua adalah X, Y, jika Y-nya kurang dari 3, maka isi botol B. Kemudian aturan yang ketiga adalah X, Y, di mana X lebih besar daripada 0, maka X minus D, Y, yaitu tuang sebagian air keluar dari botol A. Kemudian aturan yang keempat adalah X, Y, di mana jika Y lebih besar daripada 0, maka X, Y dikurangi D, artinya adalah tuang sebagian air keluar dari botol B. Kemudian X, Y, yaitu jika X lebih besar daripada 0, maka 0, Y kosongkan botol A dengan membuang airnya. Kemudian rules yang keenam adalah X, Y, jika Y lebih besar daripada 0, maka X, 0 kosongkan botol B dengan membuang airnya. Aturan ketujuh adalah X, Y, jika X plus Y sama dengan 4 dan Y lebih besar daripada 0, maka 4, Y sama dengan 4 minus X, tuang air dari botol B ke botol ke botol A sampai botol A penuh. Kemudian yang kedelapan adalah X, Y, di mana X plus Y sama dengan 3 dan X lebih besar sama dengan 0, artinya adalah tuang air dari botol A ke botol B sampai botol B penuh. Dan ini adalah rules yang ke-9 dengan ke-10 di mana masing-masing X plus Y 4 dan X dan Y lebih besar daripada 0, maka tuang seluruh air dari botol B ke botol A. Dan yang terakhir adalah X plus Y 3 dan X lebih besar daripada 0, tuang seluruh air dari botol A. Nah, ini adalah rules yang bisa dibentuk. Mohon maaf, tadi saya bilang 8, ternyata ada 10. Ya, karena memang rumusnya banyak sekali aturannya. Nah, sehingga solusi dari permasalahan tersebut ada dua, yaitu solusi pertama adalah isi botol A, kemudian jika botol A 0, botol B 0, maka bisa menggunakan aturan yang pertama. Atau jika isi botol A 4, isi botol B 0, maka bisa gunakan aturan yang ke-8. Atau jika isi botol A 1, isi botol B 3, bisa gunakan aturan yang ke-6. Atau jika isi botol A 1, isi botol B 0, bisa gunakan aturan yang ke-10. Atau jika isi botol A 0, isi botol B 1, bisa gunakan aturan yang pertama. Atau jika isi botol A4 atau isi botol B1 bisa gunakan aturan ke-8, atau isi botol A2 dan isi botol B3 bisa gunakan aturan yang terakhir, yaitu solusi yang ingin dicapai. Ya, karena ini kondisi idealnya adalah ingin mengisi 2 liter pada botol A, itu maksudnya. Dan solusi kedua adalah jika isi botol 0 untuk di A, kemudian isi botol B 0, maka aturan yang dipakai adalah aturan 2, tapi solusinya belum tercapai. Kemudian jika isi botol A 0, kemudian isi botol B 3, maka gunakan aturan 9. Jika isi botol A 3 dan isi botol B 0, bisa gunakan aturan yang kedua. Dan isi botol A ketiga dengan isi botol B 3, maka gunakan aturan yang 7. Kemudian isi botol A 4 dan isi botol B 2 dan aturan yang dipakai adalah aturan 5, kemudian isi botol A 0 dan isi botol B 2, maka gunakan aturan yang ke-9. Dan jika isi botol A 2 kemudian isi botol B 0, maka ini adalah solusi yang diharapkan. Ya, kurang lebih itulah solusi kemungkinan yang bisa dicatat untuk menyelesaikan permasalahan bagaimana mengisi kedua botol tersebut, atau khususnya adalah botol A yang ingin diisi menjadi 2 liter.
Dan untuk melengkapi video akhir ini, saya akan tampilkan sedikit mengenai ilustrasi bagaimana mesin learning itu belajar. Ya, memang mesin itu butuh diajarkan. Sehingga jika mesin learning itu misbehaving, maka kita harus kembali lagi untuk memberikan dia pembelajaran mengenai data. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika Anda menyukai video ini, silakan share, like, komen, subscribe channel ini supaya video ini bisa berkembang jauh lebih baik. Terima kasih.